Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Semoga tetap sehat, tetap bersemangat. Meskipun mungkin banyak sekali tugas-tugas yang sedang Anda kerjakan, saya berharap Anda bisa menikmati hari-hari yang harus dilewati, ya tentu dengan kekuatan dari Tuhan. Mari kita akan melanjutkan PA kita pada hari ini. Kita sudah sampai, saudara-saudara, peristiwa-peristiwa sesudah Tuhan Yesus bangkit. Ada banyak hal yang terjadi, ya, dan kita akan mencoba lebih rinci memperhatikan dan menarik pelajaran. Nah, kalau waktu yang lalu, saudara-saudara, pada hari Yesus bangkit, kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan berjumpa dengan Maria Magdalena pertama kali. Kemudian Tuhan juga berjumpa dengan kedua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Nah, pada kali ini saudara-saudara kita akan melihat Tuhan menampakkan diri kembali kepada beberapa muridnya. Nah, memang pada bagian ini saudara, kalau kita membaca teks di Injil Lukas dan Injil Yohanes, itu ada semacam perbedaan penekanan, ya. Jadi peristiwa yang diungkapkan memang tidak kronologis. Nah, yang saya akan sampaikan ini adalah peristiwa yang kronologis, ya, yang berurut supaya kita mengerti dari waktu ke waktu. Nah, mari kita akan membaca. Pada bagian ini saya ambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saudara kalau mau membaca bagian yang sama itu di Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 39, tapi kemudian skip, ya, loncat ke pasal 24 ayat 47 dan 49. Jadi ayat 40 sampai ayat 46 nampaknya itu peristiwa yang lain lagi. Nah, itu memang penulisan Injil itu dituliskan kadang-kadang tidak mengikuti kronologis peristiwa, tetapi mau menekankan sebuah tema tertentu, ya, biar kita bisa mengerti. Nah, saudara, mari kita membaca Injil Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, saudara-saudara, peristiwa ini terjadi pada malam hari. Waktu yang lalu kita membaca dua orang murid yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Pada malam itu juga mereka kembali lagi dari Emmaus, pergi untuk menemui saudara-saudaranya atau saudara-saudara seimannya, ya, yang ada dalam perkumpulan ini. Jadi saudara, pada bagian yang lain diceritakan memang kedua orang yang perjalanan ke Emmaus itu sudah datang kembali berkumpul kepada mereka. Nah, pada waktu itu mereka berada di dalam rumah atau di dalam ruangan yang terkunci rapat karena mereka takut kepada orang Yahudi. Kenapa takut, saudara-saudara? Karena isu bahwa murid-murid mencuri mayat Yesus itu sudah tersebar di mana-mana. Jadi mereka ada pikiran jangan-jangan mereka akan ditangkap dan lain sebagainya. Mereka menjadi takut. Tetapi pada waktu itu tiba-tiba Yesus hadir di antara mereka. Tidak melewati pintu, saudara, tetapi Yesus tiba-tiba datang. Dan itu membuat mereka sebenarnya pada bagian Injil Lukas dikatakan mereka terkejut. Mereka menjadi terheran-heran. Ya. Ini bukan peristiwa yang pernah mereka lihat.
Yesus tidak pernah datang seperti itu di masa yang lalu, tetapi pada saat ini dia datang seperti itu. Nah, dalam keadaan yang terheran-heran, tetapi juga penuh dengan sukacita, lalu Tuhan Yesus berkata 2 kali, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, perkataan Yesus ini sangat penting. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi bukan soal kedamaian dunia, tidak ada peperangan, tidak ada kesusahan, tidak ada malapetaka, tidak ada bencana alam. Bukan damai semacam itu, tetapi damai dari Tuhan. Dan damai semacam inilah yang diberitakan kembali kepada mereka. Kamu mendapatkan damai sejahtera. Kalau sekarang saudara-saudara banyak orang bicara di awal kalimat ya, di awal percakapan biasanya kalau berbicara di depan umum mengatakan shalom, damai sejahtera. Sebenarnya saudara-saudara itu menjadi perkataan yang umum dan biasa, mungkin kurang dipahami maksudnya. Tetapi saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus ketika mengatakan damai sejahtera, itu maksudnya bahwa mereka sekarang itu mendapatkan damai sejahtera yang baru dari Tuhan. Kehidupan yang baru karena Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kedamaian yang bukan ditentukan oleh lingkungan sekitar, tetapi karena kehadiran Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan itulah yang membuat mereka bersukacita. Saudara-saudara, apakah kita juga saat ini memiliki damai semacam itu? Saudara, kalau kita menghayati Tuhan yang sudah bangkit, Dia juga hadir di dalam kenyataan kehidupan kita, maka sepatutnya kedamaian itu juga ada di dalam hati kita. Nah, lalu apa sebetulnya yang Tuhan mau tunjukkan kepada murid-murid? Memang di ayat 20 dikatakan Tuhan menunjukkan tangannya dan lambungnya, tubuhnya yang baru ditunjukkannya kepada mereka. Supaya mereka tahu bahwa inilah Tuhan Yesus yang betul real, yang nyata, yang sudah bangkit. Bukan hantu. Bukan mereka seperti ada penglihatan ya, penampakan begitu, bukan. Tetapi memang Yesus yang hadir. Nah, saya akan menyampaikan hal ini dalam pertemuan berikut, saudara. Ada hal yang sangat penting mengenai tubuh Yesus ya. Nah, tetapi kita akan lanjutkan hal yang penting pada bagian ini. Sebetulnya yang menjadi pokok adalah kehadiran Yesus di tengah murid-murid yang ada pada waktu itu. Yesus menyampaikan damai sejahtera, tetapi juga sekaligus pengutusan. Nah, ini hal yang penting. Saudara-saudara, Bapa mengutus Yesus itu ada di dalam seluruh kitab Injil, diulang-ulang ketika Yesus belum bangkit. Tetapi pada saat ini, sesudah Yesus bangkit, Yesus mau menegaskan, sama seperti Bapa mengutus aku sekarang, aku mengutus kamu. Sekarang aku mengutus kamu untuk pergi memberitakan berita sukacita, berita Injil itu. Nah, untuk melengkapi mereka, saudara-saudara, maka Tuhan mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, apakah ini berarti Tuhan mengirimkan Roh Kudus, Tuhan mencurahkan Roh Kudus, sehingga ada perbedaan dengan pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul misalnya? Nampaknya tidak demikian, saudara, sebab kata mengembusi itu seperti menghidupkan ya, mirip-mirip pada waktu penciptaan Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia, itu dihembuskan nafas Dia, itu diberikan kehidupan, digerakkan. Jadi pada bagian ini semacam sebuah gerakan terhadap komunitas yang baru. Komunitas ini komunitas yang awalnya begitu frustrasi, begitu sedih, begitu kecewa, penuh ketakutan juga, kita baca tadi, saudara-saudara, sampai mereka harus bersembunyi. Tetapi saat ini mereka diberikan keberanian, mereka diberikan sebuah gerakan, sehingga mereka menjadi sebuah komunitas yang nanti akan diberikan misi oleh Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil. Injil yang paling penting itu adalah Injil tentang pengampunan dosa, atau berita yang paling penting adalah berita pengampunan dosa.
Mereka yang mau percaya kepada Tuhan, mereka yang mau bertobat, mereka akan mendapatkan pengampunan. Nah, ini yang menjadi intisari dari perjumpaan Tuhan kepada murid-muridnya pada malam hari itu. Di hari yang pertama, hari Minggu ya berarti. Jadi pagi hari atau subuh hari Yesus bangkit, Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena, siang hari berjumpa dengan kedua murid yang berjalan ke Emmaus, malam hari mereka berjumpa dengan beberapa orang murid yang ada di sana. Nah, jadi saudara-saudara, yang kita lihat di sini adalah perjumpaan Tuhan atau penampakan Tuhan kepada murid-murid itu memang sesuatu yang memberikan tenaga ya, memberikan energi lagi, membangkitkan lagi ingatan, semangat, dan juga visi supaya mereka menjalankan tugas yang penting. Dan nanti saudara kita akan melihat ya, sebenarnya hampir di dalam semua penampakan Yesus pada umumnya itu berujung kepada tugas yang Tuhan mau titipkan. Yesus nanti naik ke surga, maka tugas pemberitaan Injil, tugas untuk menyatakan pengampunan, menyatakan pertobatan, menyatakan kebenaran ilahi, itu diberikan kepada murid-murid ini. Maka murid-murid ini harus dipersiapkan selama 40 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan mempersiapkan para murid ini. Jadi demikian saudara-saudara yang bisa kita lihat. Maka bagi kita saudara-saudara yang penting pada saat ini ketika kita membaca bagian ini, tugas pengutusan ini adalah hal yang sangat krusial ya di dalam perkembangan gereja. Saudara-saudara, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mencari, Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi Tuhan menginginkan kita juga untuk menjadi utusan-utusan di dalam macam-macam bentuk tentunya. Pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kuasa Tuhan yang besar supaya banyak orang juga mengenal Tuhan. Sebab hanya dengan itu saudara-saudara maka keselamatan akan didapatkan. Tuhan pernah mengatakan hanya orang sakit yang memperoleh atau yang memerlukan dokter. Ya, saudara, bukankah penyakit rohani itu dialami oleh semua orang dalam dunia? Kalau saat ini pandemi yang demikian mengerikan, katakanlah saudara, katanya saya mendengar lagi ada gelombang ketiga sekarang di beberapa negara sehingga lockdown lagi, saudara-saudara, cukup mengerikan. Tetapi pandemi dosa ini, dosa yang sudah masuk menjalar ke seluruh umat manusia ini, sudah sejak awal manusia jatuh dalam dosa sampai hari ini. Jadi saudara-saudara, hanya dengan berita pengampunan dan pertobatan itulah maka penyakit ini bisa disembuhkan oleh anugerah Tuhan tentunya. Jadi saudara, kita diingatkan kebangkitan Tuhan Yesus itu berarti juga panggilan buat kita untuk memberitakan Injil, memberitakan pengampunan dosa pada setiap orang yang mau percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami sekali lagi supaya kami melihat kasih Tuhan yang besar, pengampunan Tuhan yang tiada tara, supaya kami hidup di dalam anugerah-Mu dan kami menjadi pemberita-pemberita kebenaran, pemberita-pemberita pengampunan dosa, pertobatan, dan juga kasih Tuhan yang besar agar banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Masih ada beberapa bagian yang akan kita ikuti mengenai tahap-tahap atau mengenai kejadian-kejadian di sekitar kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, sampai berjumpa.